Anda masih di Kompas Siang bersama saya Wara Windrati. Saudara, polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan dengan dimutilasi dan dicor di Semarang, Jawa Tengah. 60 adegan diperagakan oleh tersangka dan 2 saksi yang dihadirkan di lokasi kejadian. Rekonstruksi dilakukan dengan didampingi pihak kejaksaan. Adegan rekonstruksi dimulai dari aktivitas tersangka jelang hari pembunuhan. Mulai dari aktivitas tersangka di angkringan milik saksi Imam yang lokasi tepat berada di samping TKP, hingga aktivitas tersangka di dalam depot air isi ulang. Sebelumnya pada 12 Mei lalu pihak kepolisian sempat menggelar prarekonstruksi untuk kasus ini. Namun saat prarekon kedua saksi tidak dihadirkan. Bagaimana jalan rekonstruksi yang dilakukan hari ini? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV dari Cindy di lapangan di Semarang, Jawa Tengah. Cindy, dari hasil rekonstruksi yang dilakukan, apakah tersangka tetap pada keterangan yang sebelumnya diberikan pada saat pemeriksaan? Yang Wara dan juga saudara, sampai dengan berakhirnya rekonstruksi pada hari ini, memang kalau dari pernyataan Polrestabes Kota Semarang ini, bahwa pernyataan tersangka dan juga adegan yang diperankan di saat rekonstruksi ini masih sama, jadi masih sinkron. Tersangka pernyataannya masih konsisten sampai dengan saat ini. Ada sekitar, kalau tadi ada 60, tapi ternyata setelah kami konfirmasi kembali kepada Polrestabes Kota Semarang, ini ternyata ada sekitar 85 adegan yang dibagi ke dalam 17 poin besar. Jadi kemudian dari 17 poin besar itu diperagakan mulai dari angkringan tempat tersangka ini merencanakan pembunuhan tersebut pada hari Senin atau 4 hari sebelum hari eksekusi. Selanjutnya dilanjutkan di dalam depot air minum ini dengan tersangka saat akan membunuh korban Irwan ini. Kemudian tadi juga ada beberapa adegan yang memang tidak diperbolehkan untuk awak media untuk mengambil gambarnya karena terdapat adegan yang mengandung unsur sadisme, begitu Wara dan juga saudara. Selanjutnya ada juga adegan nomor 13E, itu adegan saat tersangka ini mengecor korban yang telah mati, begitu, telah meninggal dunia. Kemudian ada juga adegan saat tersangka bertemu dengan saksi Imam dan juga saat bertemu dengan saksi Yuli. Jadi kalau pada saat prarekon pada 12 Mei lalu, memang pihak kepolisian ini hanya menghadirkan tersangka saja dan hanya sekitar 60 adegan yang diperagakan. Namun pada hari ini di rekonstruksi ini pihak kepolisian menghadirkan kedua saksi kunci, yaitu ada saksi Imam, penjual angkringan di samping TKP yang menjadi tempat atau teman berbincang dari tersangka ini mengenai bagaimana ia kemudian merencanakan proses pembunuhan ini sampai dengan saat setelah mengeksekusi korban ini, tersangka sempat menceritakan kepada saksi Imam. Dan juga ada saksi Yuli yang turut dihadirkan yang kemudian menemukan pertama kali jasad dari korban ini. Selain itu, proses rekonstruksi memang juga dihadiri oleh perwakilan dari Kejaksaan Negeri Kota Semarang, karena dalam hal ini pihak kejaksaan masih menunggu tahap-tahap atau berkas tahap 1 yang masih di pihak Polrestabes Kota Semarang untuk kemudian dilimpahkan ke kejaksaan. Tapi kalau kami analisis secara garis besar, memang tidak ada perbedaan pernyataan dari tersangka saat prarekonstruksi ataupun saat dimintai keterangan di pihak kepolisian dengan adegan yang diperankan saat rekonstruksi hari ini. Woro. Ini sebelumnya juga sempat dikatakan bahwa motif dari pelaku ini karena dendam akibat perlakuan korban seperti itu. Adakah pemeriksaan lanjutan secara psikologis yang sudah dilakukan dan apa hasilnya jika memang sudah dilakukan? Ya, betul sekali, Woro. Memang motif utama dari pelaku atau tersangka ini membunuh atau mengeksekusi Irwan Huta Galung ini memang karena dendam. Selain itu memang ada desakan kepada pihak kepolisian untuk pemeriksaan kejiwaan terhadap maksud kami terhadap tersangka ini, Ahmad Hussein. Tadi juga kami sempat mengkonfirmasi kepada pihak kepolisian bahwa memang proses pemeriksaan kejiwaan saat ini sudah berlangsung. Kalau sebelumnya itu pada saat rilis kasus ini masih direncanakan, namun tadi setelah kami konfirmasi ternyata proses pemeriksaan kejiwaan ini sudah berlangsung dengan bekerja sama dengan salah satu rumah sakit yang ada di Kota Semarang. Tapi memang pihak kepolisian ini menyatakan bahwa
dalam proses pemeriksaan kejiwaan ini ada beberapa tahap pemeriksaan psikis yang harus dilakukan oleh pihak rumah sakit, sehingga kemungkinan memang akan memerlukan waktu yang cukup lama begitu, Warren dan juga saudara. Jadi untuk kesimpulan apakah hasil dari pemeriksaan kejiwaan dari Ahmad Hussein atau tersangka ini memang belum dinyatakan atau belum keluar dari pihak kepolisian ataupun dari pihak rumah sakit, karena memang prosesnya masih berlangsung. Terima kasih jurnalis Kompas TV Cindy di lapangan dari Semarang, Jawa Tengah.